Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih tentang puasa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya, sekaligus menjadi referensi dan juga modal keilmuan untuk puasa kita, supaya puasa kita tetap sah sehingga akhir dan juga mendapatkan keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang membatalkan puasa part 3 atau sesi 3. Kita melanjutkan kajian tentang puasa sesi 3, yaitu yang berhubungan dengan persetubuhan atau mungkin bersetubuh di saat puasa. Nah, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah jima atau bersetubuh. Sebelum kita akan membahas hukumnya, akan saya bacakan Al-Quran tentang bagaimanakah sikap seorang pasangan suami istri semestinya saat Ramadan. Maka ada Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa, lailatas syiyam, ar-rafasu ila nisaikum. Halal bagi kalian untuk bersetubuh dengan perempuan kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Karena mereka adalah pakaian untuk kalian dan sebaliknya kalian adalah pakaian untuk mereka. Maka dari ayat ini kita bisa mendapatkan arti atau pengertian bahwa bersetubuh di malam hari puasa hukumnya adalah boleh-boleh saja, los atau boleh-boleh saja, bahkan mungkin sekali dua kali serah kalau itu sifatnya adalah di waktu malam hari puasa berdasarkan ayat Quran tersebut. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Nah, sekarang bagaimana ketika saat hari puasa? Nah, ketika saat hari puasa orang melakukan atau bersetubuh atau berhubungan badan dengan pasangannya, maka jawabannya jelas bahwa orang yang berhubungan badan saat berpuasa itu hukumnya adalah haram. Bahkan tidak hanya haram, tapi saking haramnya, saking tidak bolehnya, dia akan mendapatkan kafarat atau kifarat. Jadi hukumnya adalah tidak boleh dalam kondisi dia berpuasa. Kenapa kok tidak boleh? Kita coba ambil hikmahnya dulu ya. Orang berpuasa itu kan orang yang sedang beribadah. Orang sedang melakukan ritual pendekatan diri kepada Tuhannya. Maka ketika beribadah tentunya tidak boleh kita campuri dengan senang-senang hal yang sifatnya adalah duniawi. Seperti halnya orang yang haji, orang yang umroh, orang yang ketika sudah melakukan ihram, sudah mengenakan baju ihram, dia tidak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh. Dia berhubungan badan tidak boleh, menggunakan bersisir rambut juga tidak boleh, memotong kuku tidak boleh, karena ibadah haji atau ibadah umroh adalah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang hendaknya saat melakukan ibadah tidak boleh mencampuri kesenangan-kesenangan dunia. Maka seperti halnya puasa juga sama seperti itu. Orang yang berpuasa dilarang keras, yang hukumnya haram atau fasik, setidaknya di situ adalah fasik ketika melakukan persetubuhan walaupun dengan istrinya sendiri, Nah, jadi hukumnya haram. Nah, setelah haram, kira-kira efeknya apa? Resikonya apa? Yang pertama, dia berkewajiban qadha. Misalkan ada pasangan suami istri selama berpuasa atau mungkin pengantin baru nikahnya itu bulan Sya'ban, masih pengen anget-anget ya, masih sayang-sayangi,
masih seneng-senengnya mungkin bermesraan, ketika tidak kuasa menahan, pokoknya siang hari pancal, nah, maka haram. Selain dia haram, dia harus qadha ketika nanti setelah Ramadan. Pertama adalah qadha. Yang kedua adalah kafarat. Kafarat itu pelebur dosa. Nah, ini yang berat di sini. Kafarat bagi orang yang melakukan jima atau bersetubuh di siang hari, yang pertama adalah itqu raqabah. Itqu raqabah artinya memerdekakan budak di zaman itu. Karena sekarang sudah tidak ada budak, maka level kedua adalah kafarah bersetubuh di siang hari, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah kok 2 bulan? Masa sasi orang kuat ya kan, begitu ya kan tadi ya. 2 bulan tidak kuat sangat. Maka ya level ketiga adalah dia harus memberikan makanan atau memberikan nafkah kepada 60 fakir miskin. Nah, itu saking beratnya hukuman. Maka mari kita menjaga diri, menjaga nafsu, menjaga syahwat kita di Ramadan ini. Walaupun dengan istrinya sendiri, ini juga tidak boleh, dengan sampai melakukan jima atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan, karena hukumnya adalah harus qadha, selain qadha harus membayar kafarat. Jadi itu yang penting yang harus kita pahami, karena sekali lagi ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang tidak boleh dicampur dengan senang-senang atau menuruti nafsu syahwatnya. Sekarang yang ketiga ada catatan lagi, itu kan kalau jima ya, atau sampai bersetubuh atau masuknya zakar kepada farj. Dan anak saya cuma ambung-ambungan Pak, kalau hanya mungkin berpelukan atau mungkin lebih intim lagi, intinya bertumbuh, bersenang-senang, tapi tidak sampai masuk, bagaimana? Maka di situ nanti akan ada hukum sendiri. Hukumnya adalah diperbolehkan selama memang di situ tidak sampai lupa, artinya masih ingat ibadahnya puasa, tapi sebatas mungkin hanya ciuman saja, sebatas mungkin hanya berpelukan, tidak sampai bagian-bagian lain yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, karena nanti akan tentunya ketika lagi seneng-senengnya, maka orang nanti tidak bisa dikontrol. Jadi ada 3 poin. Pertama adalah hukum jima di siang hari tidak boleh. Yang kedua adalah kafaratnya, tadi mulai dari level memerdekakan budak. Dan yang terakhir adalah berpuasa 2 bulan, memberikan infak atau makanan kepada fakir miskin. Dan bagi orang yang berpuasa ketika tidak sampai bersetubuh tapi hanya sebatas bermesraan, maka diperbolehkan, yang penting tidak sampai pada anggota keintiman yang sampai dalam, tidak sampai. Nah, itulah yang perlu kita pahami tentang hal-hal membatalkan puasa. Nah, dan ini ada tambahan lagi, tambahannya sedikit unik ya. Kalau ada orang pasangan suami istri ya, bersetubuh di malam hari, juga ada yang tanya kemarin, kalau malamnya bersetubuh atau berhubungan badan, apakah langsung wajib mandi atau tidak? Ini kalau mandinya masih di rumahnya sendiri sih nggak apa-apa ya, tapi kalau di rumahnya mertua gitu ya bahaya, anakku digarap terus kan begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Orang yang berpuasa itu tidak harus seketika jinabatnya dilakukan di malam hari. Contoh misalkan ya, orang berhubungan badan jam 1 malam, dia tidur, setelah itu tidur dulu, jam 3 makan sahur, ini boleh, walaupun belum mandi boleh. Kemudian ditunda lagi karena mungkin dia malu atau bagaimana, atau cuacanya dingin sekali, airnya dingin, sehingga mandinya ditunda nanti jam 4:30, maka diperbolehkan. Dalam arti diperbolehkan itu puasanya tidak batal, karena salah satu syarat sah puasa itu tidak ada suci dari hadas besar, maka boleh ya. Nah, jadi malam berhubungan badan, mandinya jam 5 boleh, selagi memang dia nanti akan sholat subuh. Jadi karena wajib mandi besar itu hukumnya wajib saat seseorang akan melakukan sholat, bukan melakukan puasa. Jadi karena dia mau sholat baru wajib mandi.
Nah, nek sing bluboh itu apa ya? Agak nakal, mungkin ngawur. Malam tidur los sampai jam 9. Nanti sholat subuh jam 9. Mandinya boleh dalam arti boleh tidak membatalkan puasa, tapi dia keharamannya adalah dia kondoknya tadi. Jadi yang nggak boleh kondoknya tadi. Jadi kesimpulannya, mandi wajib bagi pasangan suami istri yang dilakukan berhubungan badan di malam hari. Tidak harus dilakukan seketika jam 2 malam itu atau jam 3 malam itu, enggak. Tapi yang penting sebelum dia melakukan sholat subuh, dia sudah melaksanakan mandi jinabat. Jadi mandinya sah, kemudian puasanya masih sah, dan dia mensegerakan sholat subuh. Nah, jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan badan dengan suami istri. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjaga syahwat kita, bisa menjaga kesenangan kita, hal-hal yang bersifat duniawi, dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil hikmah puasa ini. Salah satunya adalah menahan emosi kita, menahan syahwat kita. Mudah-mudahan bisa terjaga, amin amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.